Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh dan Usul Fiqh, disusun oleh Wanda Gustina Sari, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dosen pengampu, Miftahul Rizik, SPDI, MPDI, MK, Usul Fiqh. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh dan Usul Fiqh. Sejarah Fiqh. A. Sejarah fiqh di zaman Rasulullah. Pada periode Mekah ini istilah fiqh belum dikenal, tetapi banyak menekankan pada keyakinan, akidah Islam yang berbentuk kepercayaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, rasul, hari kiamat, dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nyaris tidak berbicara mengenai aturan-aturan hukum ibadah. Ayat Al-Ahkam yang diturunkan oleh Allah menggunakan 3 asas yang lazim disebut asas pembinaan hukum Islam, yaitu 1. Asas tidak menyulitkan atau a'dam al-haraj. Hal ini didasarkan atas prinsip menghilangkan kesempitan. Kewajiban ibadah yang dibebankan hendaknya dikerjakan secara normal. Jika mengalami kesulitan, maka dapat dilakukan dengan jalan lain yang mampu dilaksanakan. Tetapi jika mengikuti aturan yang berlaku, misalnya, jika tidak sanggup sholat berdiri, bisa dengan duduk. Dan jika tidak sanggup puasa Ramadan karena sakit, maka dapat diganti dengan hari yang lain di luar bulan Ramadan. 2. Asas menyedikitkan beban atau taklil at-takalif. Persoalan ibadah resmi sudah diatur oleh syarak sedemikian rupa, maka manusia tidak berhak menambah dan menguranginya. Jika hal ini dilakukan, maka terlarang atau haram. Namun persoalan muamalah sedikit yang dilarang, tetapi banyak yang dibiarkan kepada manusia untuk berkreasi di sini. Manusia bebas dalam hal ini beraktivitas apa saja selama tidak menyentuh persoalan yang dilarang oleh agama, seperti riba, judi, dan keterpaksaan. 3. Asas berangsur-angsur dalam membina hukum atau at-tadarif at-taksyiri. B. Sejarah fiqh di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, para sahabat tidak memutuskan sendiri hukum, tetapi bertanya dahulu kepada sahabat lain. Putusan diambil dengan cara yang lazim, yang disebut dengan ijma' atau konsensus. Sahabat lain lebih kuat dari putusan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang saja. Dari kondisi seperti ini, bermuncullah mujtahid fardi atau parsial dari kalangan sahabat-sahabat. Pada masa abad 1 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah, ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota yang baru dibangun mereka dengan mengajarkan fiqh, mengembangkan agama, dan meriwayatkan hadis. Hasil dari inilah melahirkan banyak tabi'in yang pandai menyamai gurunya, bahkan melebihi dalam urusan fiqh dan hukum Islam. Dari periode inilah fiqh sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertentangan di kalangan tabi'in, sehingga dibagilah mereka dalam 2 golongan besar, yaitu golongan ahlu al-hadis yang mengeluarkan hukum dari hadis-hadis yang mereka telah terima saja dan tidak mau menggunakan ra'yul qiyas yang terhadap persoalan yang tidak dihadapi hadis. Golongan ahlul ra'yu atau ahlul qiyas yang menetapkan hukum dengan hadis. Jika mereka tidak dapati hadis yang mereka terima, maka menggunakan qiyas. B. Sejarah usul fiqh. Pada abad 1 Hijriah, ilmu usul fiqh belum menjadi suatu disiplin ilmu. Kemunculannya terjadi pada abad 11 Hijriah dengan kondisinya yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fiqh. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum selalu mengandalkan turunnya wahyu dan ilham dari Tuhan.
terkadang juga menjadi sunnah, serta dikuatkan oleh ijtihad fiqhiynya tanpa memerlukan dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk mengistimbatkan hukum.